Halo para kaum rebahan, semoga tercapai apa yang kita inginkan. Hari ini Cerita Kito akan kembali bercerita tentang film Donghua yang berjudul A War Untold, episode 2. Oke, lanjut. Di episode sebelumnya diceritakan Yosan pergi meninggalkan istana dan dia bertemu dengan Jiang Li. Mereka berdua bertempur dengan monster itu dan berhasil membunuh monster meskipun mereka akhirnya pingsan. Dan inilah dia, A War Untold episode 2. Diperlihatkan sebuah rombongan Yugong yang bertujuan ke kota Sohua untuk menemui penguasa kota yang bernama Getian dan menebus anaknya yang sedang disandra olehnya. Rombongan itu menggunakan sebuah kereta besar yang ditarik oleh kerbau raksasa dan diikuti banyak prajurit. Di tengah jalan, rombongan itu menemukan Yosan dan Jiang Li yang sedang tergeletak pingsan. Salah satu prajurit melaporkan kepada ketua mereka yang bernama Zizi bahwa ada dua orang yang pingsan. Ketua pun memerintahkan untuk membawa mereka berdua dan ditempatkan di kereta tamu. Nanti ketika sudah sampai tujuan, mereka berdua akan diturunkan. Tibalah mereka di sebuah padang pasir yang sangat luas. Karena kecepatan kereta semakin melambat, Ketua Zizi memerintahkan untuk mengurangi barang bawaan. Di dalam kereta, Yosan yang telah sadar dari pingsannya merasa bingung dengan apa yang terjadi. Ia lebih terkejut lagi waktu melihat Jiang Li terbaring tidak jauh darinya. Yosan menghampiri Jiang Li. Di waktu akan memeriksa keadaannya, Jiang Li tersadar. Jiang Li mengira Yosan akan menyakitinya, ia pun marah dan terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Jiang Li menekan Yosan dan bertanya siapa yang membawanya ke tempat ini dan apa tujuannya. Yosan menjadi emosi karena Jiang Li tak tahu balas budi. Bukannya berterima kasih sudah diselamatkan, malah menuduhnya yang bukan-bukan dan pertarungan pun berlanjut. Namun akhirnya pertarungan itu terhenti karena mereka mendengar kegaduhan di luar kereta. Mereka yang penasaran pun keluar untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi. Salah satu prajurit mengatakan jika rombongan sedang diserang oleh perampok. Para perampok itu membentuk sebuah formasi yang bernama menelan pasukan. Formasi itu sangat terkenal untuk menjebak musuh. Jika tidak segera dihancurkan, maka rombongan akan terjebak di dalamnya, tak bisa pergi kemana-mana. Pemimpin perampok memerintahkan anak buahnya untuk menyerbu rombongan itu dan mengambil barang-barang berharganya. Para perampok itu bergerak serempak menyerbu rombongan Yugong. Sedangkan pihak rombongan Yugong telah mempersiapkan diri dengan serangan dan pasukan pemanah. Panah api pun dilepaskan, langit tertutup oleh anak panah api yang melesat satu persatu. Para perampok tumbang terkena panah itu, namun perampok itu terus menyerang tak kenal takut. Namun, akhirnya serangan panah itu mampu membunuh semua perampok gelombang pertama. Serangan perampok gelombang kedua pun sudah dipersiapkan. Menurut Jiang Li, serangan gelombang kedua akan lebih besar. Bahkan, Jiang Li bisa memprediksi jumlah perampoknya dengan sangat detail. Yosan meragukan perkataan Jiang Li. Namun bagi Jiang Li, Yosan mau percaya atau tidak itu bukan urusannya. Yosan pun bertaruh, jika prediksi Jiang Li benar maka dia sendiri yang akan turun tangan menumpas para perampok itu. Setelah perampok gelombang kedua datang, ternyata prediksi Jiang Li benar dan akhirnya Yosan pun turun tangan memenuhi janjinya untuk menumpas para perampok itu. Yosan melesat cepat menembus gerombolan perampok. Ia menggunakan beberapa teknik yang dimiliki. Dia berkelebat dengan cepat menghajar satu persatu perampok itu. Tinjunya mendarat, sebuah ledakan terjadi di mana-mana membuat para perampok terpental. Bahkan, kilatan pedangnya menyambar dan berkelebat membabat setiap perampok. Sungguh kekuatan dan kecepatan yang berpadu sangat hebat. Ketua Zizi tertegun dan melihat aksi Yosan. Dia pun mengeluarkan busur matahari terbenam untuk membantu Yosan. Ia menarik busur dan anak panah melesat menembus cakrawala. Hujan bola api pun datang dari langit menghancurkan perampok yang masih tersisa. Ternyata perampokan itu telah direncanakan oleh seseorang yang bernama Jingxin. Para perampok sengaja ditugaskan menghadang, sedangkan Jingxin akan menyelinap masuk ke dalam kereta ketika pertarungan terjadi untuk mengambil pusaka yang bernama Lautan Yugong. Imbas dari menggunakan busur matahari terbenam membuat Ketua Zizi yang belum pulih dari lukanya kini bertambah parah. Dan di waktu itulah ketua perampok memanfaatkan keadaan.
Dia melesat ke udara dan menyerang dengan sekuat tenaga. Sebuah pedang besar terbentuk. Ia menebaskan pedangnya ke arah ketua Zizi. Namun Yosan bergerak dengan cepat untuk menangkis serangan itu. Tampak sebuah pedang yang ditahan oleh kekuatan tangan raksasa milik Yosan. Ketua perampok itu terus menekan pedangnya, namun Yosan dengan santai mematahkan pedang itu hingga berkeping-keping. Ketua perampok yang tidak terima kembali menyerang, namun Yosan dengan mudah menghindarinya. Bahkan, ia menyarangkan tinjuannya ke seluruh tubuh bahkan wajah perampok itu, sehingga giginya pun rontok. Yosan kemudian mengeluarkan teknik 10.000 tulang tenggelam pasir. Sebuah ledakan besar terjadi, menghantam kepala perampok itu, dan akhirnya perampok itu mati di tempat tanpa sempat dibawa ke rumah sakit. Yosan pun berkata, "Dengarkan baik-baik, namaku Yosan Bupo." Ketua Zizi yang mendengar itu langsung teringat pertempuran kota Kongsan 18 tahun yang lalu. Sepengetahuannya, klan Yosan telah dimusnahkan, tapi mengapa sekarang ada yang mengaku dari Yosan? Semua orang berteriak gembira karena berhasil menumpas perampok. Namun, Jiang Li menyadari sesuatu telah terjadi di dalam kereta. Di waktu prajurit diperintahkan untuk memeriksa kamar pusaka Lautan Yugong, ternyata pusaka itu telah hilang. Dan berakhirlah episode kali ini dan akan berlanjut ke episode 3 yang lebih seru lagi. Sampai jumpa.